Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah teman-teman, dalam video singkat ini saya mau coba bahas yang saat ini memang lagi populer atau sedang lagi naik daun sahamnya teman-teman, dan di sahamnya digadang-gadang sebagai saham the next money gitu ya teman-teman ya. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. Nah, saham dengan kode PACK ini memang menarik untuk kita bahas. Belakangan memang menjadi sorotan karena memang rencana aksi korporasinya mirip skema yang ekspansi spektakuler seperti PANI. Nah, di mana Perseroan sebenarnya berencana menggelar right issue dalam bentuk obligasi wajib konversi atau OWK. Nah, nggak nanggung-nanggung teman-teman, nilainya hingga 35 miliar lembar saham baru. Nah, jika terrealisasi, maka efek dilusinya bisa mencapai 95,58%. Angka ini sebenarnya bisa langsung bikin mata investor tertuju pada jumbonya right issue yang akan mereka lakukan. Atau ini bisa dibilang aksi korporasi yang memang saat ini kita bisa katakan sebagai aksi korporasi yang terbilang jumbo. Dan saham ini teman-teman sudah naik sekitar untuk 1 tahun terakhir gitu ya teman-teman ya, sudah ratusan persen. Nah, jadi kalau kita perhatikan 1 tahun terakhir atau secara year to date, kalau kita perhatikan naiknya udah 433%, sedangkan dalam 1 tahun terakhir sudah 11.614%. Nah, awalnya harga sahamnya ya di angka 20-an teman-teman ya, kalau kita perhatikan. Ya, tidak terlalu kecil gitu ya, bisa dibilang kalau di Bursa Efek Indonesia itu sahamnya saham receh lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari saham receh ini kemudian mereka akan right issue. Nah, nggak nanggung-nanggung 35 miliar lembar. Nah, jadi dana segar dari right issue ini sebenarnya ditargetkan untuk mengakuisisi 30% PT Konutara Sejati atau KS dan 34,5% PT Karyatama Konawe Utara atau KKU senilai 2,7 triliun. Nah, jadi entitas ini sebenarnya bergerak dalam bisnis pertambangan nikel yang memang masih menjadi primadona di tengah tren hilirisasi dan permintaan global untuk baterai electric vehicle. Nah, jadi teman-teman kalau sebelumnya bahwa PACK ini atau saham PEK ini mereka bergerak dalam bidang packaging gitu ya, packaging plastik. Nah, jadi dari sisi valuasi sebenarnya akuisisi ini menempatkan PEK pada kisaran 19,3 price to earning ratio secara annualized di kuartal pertama atau di semester 1 2025 ini. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan saham sejenis, ini cukup premium, teman-teman. Bayangkan saja untuk saham DKFT saja yang sejenis mereka, untuk bisnis tambang biji nikel, itu ya, valuasinya, PI rasionya itu di 6,3. Kemudian untuk NICE atau NICE sendiri di 13,6. Sementara PACK ini setelah akuisisi menempatkan mereka di 19,3. Nah, jadi artinya investor yang masuk tentu akan membayar lebih mahal untuk ekspektasi pertumbuhan ke depan. Nah, masalahnya informasi detail saat reserves atau resources kemudian profil produksi tambang yang akan diakuisisi ini eh, masih bersifat entitas privat. Jadi eh, dia masih bukan perusahaan TBK, jadi datanya belum tersedia. Jadi kita kalkulasi secara prospek jangka panjang memang masih samar-samar. Nah, dengan struktur dilusi yang sangat besar ini dan valuasi yang premium, tentu saham PEK ini bisa jadi menarik bagi investor atau mereka yang percaya pada story transformasi cepat ala PANI. Nah, ini transformasi yang masif ala PANI. Kita pernah mendengar PANI naik ribuan persen dalam waktu yang singkat. Tapi tentu saja risiko ketidakpastian fundamental juga tergolong besar. Nah, jadi teman-teman, apakah benar sebenarnya saham PEK ini akan jadi the next PANI atau justru hanya sekedar euforia? Nah, jawabannya ada pada hasil RUPS luar biasa pada 25 September 2025. Dan tentu saja akan ada detail aksi korporasi berikutnya. Yang ini tentu saja menarik untuk kita tunggu. Nah, jadi itu teman-teman, tetapi saya mau garis bawahi bahwa secara prospek untuk saham PEK ini memang dengan adanya aksi korporasi ini udah jelas gitu arah bisnisnya. Dari tahap selanjutnya, sebelumnya dia proses packaging di pabrikan packaging beralih menjadi tambang nikel. Nah, saham PEK ini sendiri mengakuisisi 2 tambang tadi gitu ya. Dan yang pasti memang CNGR ini mengakuisisi asetnya itu
pada 25 April yang lalu senilai 65 juta US dollar dengan kepemilikan 46,7%. Nah, jadi dengan akuisisi ini sebenarnya CNGR ini disebut telah memiliki seluruh kepemilikan aset tambang nikel grup Enking tersebut. Nah, jadi yang dibeli itu adalah PT Konutara Sejati atau KS dan PT Karyatama Konawe Utara milik CNGR. Nah, jadi gitu. Dan kalau bicara prospek sebenarnya setelah disuntik aset tambangnya nikel milik grup Henking ini seperti apa? Nah, jadi dengan target right issue 100 miliar lembar saham baru berarti akan ada aksi right issue selanjutnya. Sehingga 35 miliar lembar saham yang baru ini menjadi pemindahan aset yang bisa kategorikan tahap pertama. Di sisi lain, komponen aset yang dikonsolidasikan oleh saham PEK ini yakni PT Konutara Sejati dan PT Karyatama Konawe Utara memiliki beberapa catatan. Nah, yang pertama terkait dengan Konutara Sejati mencatatkan ekuitas yang negatif 177 miliar per laporan Juni lalu. Dengan pencatatan laba bersih Konutura Sejati 55 miliar per Juni. Dengan asumsi disetahunkan ya sekitar 110 miliar. Dan nggak ada dividen yang seharusnya di ekuitas dan bisa positif dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi nggak akan ada dividen yang seharusnya. Jadi karena ekuitasnya bisa positif 1 tahun ke depan. Nah, dengan catatan tidak ada kendala dari aspek kinerja keuangan. Sedangkan untuk Karyatama Konawe Utara ini jauh lebih baik dengan mencatatkan ekuitas positif dalam 3 tahun terakhir. Nah, jadi memang dari data yang kita terima gitu ya teman-teman ya. Tentu belum pada laporan yang sudah rilis di IDX. Hanya saja memang kinerja laba rugi KKU ini tadi sempat mengalami kerugian hingga Juni 2024 meskipun memang ditutup dengan laba 214 miliar. Namun kalau kita mengacu pada angka ini, dari kinerja laba bersihnya di 2025 per Juni ini sudah tembus sekitar 157 miliar. Nah, jadi sebenarnya beberapa skema bisa kita lakukan untuk prospeknya ini tadi. Nah, kalau kita lihat asumsinya sekarang memang secara konsolidasi dua aset perseroan ini bisa jadi sekitar 431 miliar itu labanya. Kalau jumlah lembar sahamnya bertambah menjadi 35 miliar tadi, maka menjadi 36,59 miliar lembar. Nah, artinya laba bersih per saham itu sekitar Rp11 per saham. Nah, dengan asumsi ini memang kalau kita perhatikan bisa jadi antara 19 sampai 21 kali. Nah, kalau kita lihat right isunya nanti sekitar 20 Agustus ini 249 per saham, berarti ya PE ratio-nya itu sekitar 21 kali atau 19 sampai 21 kali. Nah, kalau kita hitung secara PBP memang tingkat book value-nya ini di angka 8,63 per saham. Karena memang ada ekuitas yang negatif. Jika dibandingkan dengan harga teoritisnya, maka berarti price book value-nya itu sudah mendekati angka 30 kalinya. Jadi bisa dibilang ini uh, masih sangat premium gitu ya teman-teman. Hanya saja memang ada potensi penambahan aset lainnya yang bisa membuat harga saham PEK ini tadi bisa lebih fluktuatif. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa diskusi kita kali ini memang harga saham PEK ini sudah cukup tinggi. Jadi dengan penyesuaian harga teoritis yang cukup signifikan, jadi kalau saya pribadi menilai ini udah nggak masuk akal, udah nggak terlalu realistis. Tapi kita tunggu saja RUPS luar biasa dan adanya persetujuan rilis prospektus resmi dan melihat respon market seperti apa. Nah, karena ini right issue dan obligasi OWP ini tadi sangat jumbo. Jadi kalau kita lihat tadi proses dilusinya itu 95,58%. Jadi memang kalau mau lirik sekarang ya dengan pembelian harga sekarang, ya menurut saya ini sudah terlalu over value gitu ya. Nah, tetapi hal ini bisa saja berbeda ceritanya ketika nanti prospeknya semakin bagus. Bisa saja banyak spekulasi yang masuk, spekulan yang masuk di situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan prospek dari saham PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk atau sahamnya saham PEK. Ini laporan interimnya teman-teman ini sudah di audit dan hasil auditnya kita lihat teman-teman ya. Jadi auditnya itu dari DFK Internasional Anwar dan rekan. Kalau kita perhatikan hasilnya bahwa wajar ini bisa dibilang wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dari perusahaan yang sekarang memang tidak ada persoalan. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira itu saja terkait dengan pembahasan saham PEK ini.
Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya.